Dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, pondok pesantren harusnya dijadikan tempat untuk menimba ilmu agama secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya formal tapi juga non-formal. Tapi ponpes yang satu ini menebar kontroversial. Mulai dari memperkenalkan salam Yahudi. Kemudian ada syaf sholat antara perempuan dan juga laki-laki digabung saat sholat Idul Fitri. Bahkan yang terbaru ada ungkapan kalau Anda berbuat zina dan membayar tembusan berupa uang atau barang, dosa zina Anda akan otomatis terhapus. Pondok Pesantren Al Zaitun malam hari ini akan kami bahas. Betul, belum lagi kemudian statement dari pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang menyatakan meragukan Al-Quran ini yang kemudian membuat geram seluruh umat muslim di Indonesia. Kita akan bahas mengapa kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun nampak tidak terjamah dan juga eksklusif. Ada apa di balik Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga sang pimpinan. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber malam hari ini. Dan sebelumnya kami perkenalkan juga ada seluruh mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Nanti kita akan libatkan teman-teman mahasiswa untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Kami juga yakin teman-teman mahasiswa di sini mengikuti isu akan Pondok Pesantren Al Zaitun yang mungkin bisa dibilang 1 bulan ini memantik reaksi dari seluruh pihak. Langsung saja ya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kami sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Pak Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Assalamualaikum. Silakan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Muhammad Naji Aromadloni, pemerhati pesantren. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga ada Bang Muhammad Iksan, alumni Ponpes Al Zaitun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Pak Kiai Asroruniam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Andro? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Kemudian ada pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Bapak Imam Suprianto, yang tadi request ingin dipanggil Mbah Imam. Assalamualaikum Mbah Imam. Selamat malam Mbah Imam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada Bang Mustafa Narawardaya, founder Indonesian Crime Analyst Forum, yang juga pegiat media sosial aktif sekali. Waalaikumsalam. Kami nanti juga akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uruzanul Ulum, yang kabarnya memang antara Pemprov kemudian Majelis Ulama Indonesia sedang membentuk tim investigasi untuk menindak dan juga mengusut tuntas Ponpes Al Zaitun. Kita langsung ke Mas Ken. Mas Ken ini, Assalamualaikum, kita sapa terlebih dulu Pak Wagub, mohon maaf. Oh sudah hadir, selamat malam Pak Wagub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik. terima kasih. Coba gambarnya ditampilkan di belakang kami, coba. Gambar Pak Wagub, nah ini dia Pak Masya Allah, Wagub. terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi Pak Wagub. Nanti kita bincang-bincang, tapi sebelumnya kita ingin ke narasumber kami yang ada di studio. Silakan, Mas Ken, kami ingin tahu lebih jelas, kita uraikan satu persatu. Karena kabarnya banyak sekali hal-hal yang kontroversial di Ponpes Al Zaitun. Itu semua yang beredar, apakah valid, betul kabarnya, atau ada bumbu-bumbu sedikit palsu atau fake? Seperti apa, Mas Ken? Semuanya fakta. Namun perlu kita ketahui, kalau kita bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ketika bicara kurikulum nggak ada persoalan, pakai Kemenak. Tapi di sana itu ada namanya 2 struktur. Yang pertama struktur teritorial, itu yang sudah berbentuk negara, walaupun negara bayangan ya. Jadi RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur sampai Presiden. Ada fungsional yang dia jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui di Al Zaitun itu 80% santri itu yang orang tuanya anggota NI. Ada 20% santri yang kita kategorikan korban promosi Al Zaitun yang memang dia tidak tahu NI. Jadi ketika ditanya masalah NI dia nggak tahu. Karena memang ya berbeda. Tapi suatu saat ketika lulus biasanya juga nanti akan didekati dan akan direkrut. Begitu. Mas Ken, bisa dijabarkan kenapa begitu kental dan mengetahui secara mendalam ya, Maria, ya, tentang Ponpes Al Zaitun ini? Saya bagian dari Al Zaitun tapi yang di teritorial. Dan kita dulu di jabatannya masih di tingkat kecamatan. Jadi sudah ada lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden NI di sana. Presidennya pada saat itu? Presiden NI sama dengan pimpinan Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Dan ini sudah dijelaskan juga dalam MUI yang tahun 2002 oleh Kementerian Agama juga, bahkan 2 kali penelitiannya, ada 3 hubungan masalah kepemimpinan, pendanaan, dan historis. Bahwa pimpinan
NI dan pimpinan Al Zaitun ya sama. Namun sayangnya sampai sekarang hasil penelitian itu belum dipublish secara umum sehingga tidak bisa menjadi landasan aparat untuk menindaklanjuti. Kami berharap dulu ada fatwa sebenarnya. Ketika ini kan menurut saya dari 10 kriteria aliran sesat yang di MUI, menurut saya sudah masuk. Dan ini seharusnya juga Kementerian Agama menindak karena sudah jelas dulu hasilnya. Sampai penelitinya itu meninggal dunia, Prof. Safi Mufid, itu juga hasilnya belum dibuka. Ini yang akhirnya kita waktu itu bingung, apa karena dulu setelah hasil penelitian itu kan dulu di Al Zaitun 2004 ada penggelembungan suara ke salah satu partai politik. 24.000 nggak tanggung-tanggung, belum suara di luar. Jadi kita nggak tahu, kita masih berprasangka baik lah. Semoga ketika nanti mungkin ke jenjang lebih tinggi, tapi ternyata Pak Wapres sampai ke istana juga, ini juga belum dibuka sampai sekarang hari ini. Jadi kalau menurut saya hasil yang lama dibuka saja, kumpul Menko Polhukam, Bais, Bin, Baitelkam, Densus 88 kumpul semua, dibuka, ini mau diapakan sebagai barang. Penelitian yang baru tinggal melengkapi saja, karena orangnya masih sama, tempatnya masih sama. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat. Kalau tidak diselesaikan, ini kan menjadi polemik terus-terusan. Dan ini akan memperburuk cita pesantren, seolah pesantren itu identik dengan radikal, identik dengan bahkan teroris. Nah, ini yang kita harapkan. Sebelum jauh ke sana, yang penyimpangan dan ajaran sesat itu yang seperti apa? Bisa berikan contoh konkretnya, Mas? Bisa dijabarkan, Mas Kan? Ya, ajaran sesatnya dia telah merubah rukun Islam. Kalau rukun Islam sama, tapi sahadatnya ini yang diajarkan di gerakan teritorial. Saya bawa bukunya kebetulan. Silakan. Ini buku Miqdar Al-Haq, ini yang dibuat oleh dulu masih bupati, sekarang gubernur NI. Saya bantu Mas Ini pegang ini. ajarnya di dalam bahwa sahadat itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Mereka menganggap Indonesia hukumnya masih jahiliyah, Pancasila, peninggalan KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Ini harus diganti dengan negara Islam. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan siapa saja yang menyampaikan risalah agama, karena Rasul berasal dari kata risalah, layak disebut sebagai orang nabi. Jadi dulu kami meyakini Panji Gumilang dulu ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Yang kedua sholat. Sholat itu menganggap bahwa hari ini ya kondisi Mekah, kondisi jahiliyah karena Indonesia belum tegak hukum Islam, maka sholat belum diwajibkan. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Sholat suka-suka dia ketika ada tamu, ketika ada event tertentu. Makanya karena mereka dididik menjadi negarawan, sholatnya mereka dilarang pakai sarung, sholat pakai celana, pakai jas, pakai dasi, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, calon-calon pemimpin negara. Zakatnya juga dirubah, tidak pakai mereka pakai satu gantang kurma, tidak pakai liter beras. Puasanya juga bukan puasa Ramadan, puasa diartikan bahwa ingin menahan dari negara Islam menang. Jadi mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Dan yang terakhir ibadah hajinya. Ibadah haji menurut NI itu nggak perlu ke Mekah. Ibadah haji cukup datang ke Al Zaitun setiap tahun sekali pada 1 Muharram, diartikan sebagai perkumpulan para pejabat. Dan itu seluruh korwil, bahasa mereka dulu kita ke sana korwil, itu datang. Melakukan ritual haji juga di sana. Jadi kalau 1 Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Apalagi pada saat itu ketika saya di dalam itu sekitar 250.000 jamaah pada saat itu dan hadir semua. Masing-masing korwil semuanya juga melakukan ritual ibadah haji. Keliling tawaf misalnya. Kita bukan keliling Ka'bah, tapi keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Melihat bahwa kita bertakbir, Allahu Akbar. Inilah Islam, ini besar, mewah, megah, lengkap fasilitasnya. Jadi tawaf itu mengakbarkan Al Zaitun dengan segala lengkap fasilitas. Dan saya rasa orang yang datang ke sana berucap subhanallah, itu besar sekali, luas sekali. Ada juga istilah melempar jumroh. Kalau di Mekah kan menggunakan kerikil. Kalau di Al Zaitun kita sedang membangun gedung. Kalau pakai kerikil gak kelar-kelar. Jadi setiap orang yang datang ke sana dari rombongan wilayah mana, nanti di akhir session sambutan Syekh Panji Gumilang, kalau saya menyebutnya sekton bukan seng sebenarnya. Ini ada ritual melempar jumroh, misalnya dari Jakarta misalnya, ada 1 miliar. Ini melempar jumrohnya tidak pakai kerikil, tapi dulu minimal dengan 7 sak semen. Wow. Dalam bentuk duit. Jadi ini sebenarnya kalau dalam segi penodaan agama ini sudah masuk, apalagi kemarin frontal. Ada mazhab Bung Karno, ada sholatnya pakai macam-macam. Jadi kalau bicara ini kurikulum Kemenak itu nggak pernah ngajarin seperti itu. Demikian. Karena ada 2 kurikulum yang diajarkan berbeda di sana begitu ya. Pada saat itu berapa jumlah jamaahnya? Tahun itu kurang lebih 250.000 jamaah. Dan mereka seperti multi level marketing. 1 ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10. Pemikiran yang ada di kita, ini negara Islam segera bangkit, kita harus ngerekrut orang sebanyak-banyaknya.
menggalang dana sebanyak-banyaknya. Dulu Jakarta saja kurang lebih 14 miliar untuk storgal di situ. Mas Ken, anehnya 250 ribu jemaah ini kok bisa semuanya patuh, semuanya tidak ada yang memberontak bahwa ini sudah keluar dari landasan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kok mereka mau aja mengikuti semua ajaran di Ponpes Al Zaitun ini, Mas? Kita kan diajaran bahwa pimpinan itu adalah wakil Allah di muka bumi. Khalifah fil ard. Pimpinan adalah ulil amri Rasul. Rasul itu Allah. Pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Kita nggak boleh bertanya atau menolak. Samina wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Saya dulu ketika masih baru pun bertanya, Pak, ini kan sebuah negara, berarti punya presiden. Siapa presiden saya? Saya dimarahin. Kamu gak paham, misalnya kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, imam sudah 2 rakaat, apa yang kamu lakukan? Tanya imam atau sholat masbuk? Ya masbuk. Ya sudah, kamu jadi sholat yang ketinggal, jadilah makmum masbuk yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Kalau sholatnya selesai bakal tahu siapa imam. Itu yang terjadi. Oke, apa yang diiming-iming kemudian hingga 250 ribu orang ini betul-betul tunduk taat dengan aturan yang jauh berbeda dengan ajaran Islam semestinya? Kita dijelaskan bahwa Islam akan bangkit di Indonesia dan tidak di timur, di barat, yaitu di Al Zaitun. Jadi Islam ketika bangkit akan bisa mengakomodir seluruh agama. Kita menjadi rahmatan lil alamin. Teorinya bagus. Bahwa kita manusia ciptaan Allah harus kepada aturan Allah, yaitu Quran. Selama ini Quran hanya kita baca, hanya kita pajang. Quran itu peraturan yang diberlakukan untuk berbangsa dan bernegara. Oke, Mbah Himam juga tahu banyak mengenai hal ini. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ken? Silakan mikrofonnya, Mbak. Digunakan mic-nya, Mas. Sudah, sudah silakan. menyala. Baik. Ya, sebagian mungkin bisa diterima. Sebagian ya ada juga yang harus diperbaiki. Jadi gini, tahun 1994 kita dirikan pesantren Al Zaitun. Saya sebagai salah satu pendiri dengan Haji Sarwani almarhum, ya. Itu kan memang kita ingin menampilkan kader-kader kita itu melalui pendidikan formal. Jadi untuk masa depan. Jadi alumni-alumni ini bisa tampil di permukaan, gitu kan, dengan pendidikan yang kita dirikan itu. Ya, Anda lihat sendiri alumninya kan, ini beliau ini angkatan kedua, mungkin dulu bareng Bang Rega ya, tapi udah nggak di TV One waktu saya masih. Nah, itu yang rencana kita, rencana awal kita, membuat lembaga pendidikan untuk kaderisasi generasi penerus kita melalui pendidikan formal. Masih murni itu, Mbak ya? Iya masih. Nggak ada hal-hal yang kayak sekarang kan, Mbak? Nggak ada. Kalau sekarang mungkin istihadnya Panji Gumilang kali. Gitu ya, setelah saya nggak di situ lagi, makanya ketika tahun 2005 kita menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru ya, setelah kasusnya yayasan yayasannya Pak Harto itu yang macam-macam kan, pemerintah ya membuat undang-undang yang baru. Nah itu kita juga menyesuaikan tahun 2005. Nah karena badan pendiri itu baru tinggal saya sendiri, Pak Sarwani itu sudah tidak lagi di kampus, tidak lagi dengan kita gitu ya, karena beliau sakit. Nah maka kami menganggap perlu menambah anggota badan pendiri. Oleh karenanya setelah kami konsultasi dengan Bu Ii Rokayah waktu itu notaris. Boleh lebih dekat lagi Pak, posisi mic. Notaris menyatakan bisa ditambah badan pendiri. Namun klausulnya harus berbunyi mengangkat dan menetapkan kembali badan pendiri gitu. Nah waktu itu diangkatlah Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu, Abu Sabit, dan Abdul Halim. Jadi siapa yang mengangkat dan menetapkan? Ya Imam Supriyanto gitu. Gitu Mas. Oke, yang tidak sepaham dengan Mas Ken yang bagian mana? Ya? Yang tadi ada yang sepaham dan juga ada yang tidak. Yang tidak sepaham dulu. Ya kalau Mas Ken ini kan pengalamannya yang beliau bilang di teritorial. Kalau kami kan di kampus gitu ya. Di kampus, di fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional gitu. Kalau saya kan di fungsional, mendirikan pondok pesantren itu. Tapi kan statement mana yang juga. Anda tidak sepakat, Mbak Imam?
Ya, kalau dibilang tidak sepakat, sebetulnya mungkin pengembangan Mas Ken sendiri gitu ya. Yang bagian mana tuh? Iya, artinya masalah apa namanya? Tadi masalah harokah kurban, masalah apa itu ya? Naik Ibadah haji dan lain-lain. Iya. Itu iya. tidak ada menurut Anda? Ya, nggak ada, ajaran itu nggak ada. Awalnya ya, memang nggak ada. Memang nggak ada. Maksud kami seperti ini, Mbak Imam. Iya. Mbak Imam dan juga rekan-rekan kan sebagai founder pondok pesantren. Iya, Tiba-tiba masuklah nama Panji Gumilang iya. yang saat ini bisa dibilang paling dikultuskan di Ponpes Iya, Al Zaitun. Ajaran Anda yang lama sudah tergeser, kemudian masuklah Panji Gumilang dan dianggap dalam tanda kutip kesuksesan besar pondok pesantren Al Zaitun ketika Panji Gumilang masuk. Saat ini. Iya. Pak Imam. Karena Panji Gumilang ini kan basicnya pesantren. Beliau itu kan alumni Gontor. Kita pikir dengan kita tetapkan di jajaran badan pendiri dan beliau kemudian kita angkat sebagai ketua badan pembina, itu yang kita harapkan untuk membawa kemajuan gitu kan. Karena ya bidang dia kan di pesantren gitu. Gitu. Tapi kalau dengan ajaran yang sekarang apakah bisa dianggap menyimpang? Beda banget kan dengan lulusan Gontor dan sekarang? Ya, Mbak kalau Imam. sekarang ini kan saya sendiri sebagai badan pendiri kan melihat bahwa terutama dalam pengelolaan dana, ini saya mendapatkan laporan itu banyak tunggakan-tunggakan di bank gitu, di Mandiri dan sebagainya itu. Jadi kelihatan dia ini lagi kesulitan finansial. Nah, yang diharapkan itu, yang bisa menyopot itu Israel. Negara Israel kan terakhir kita ikuti perkembangannya kan seperti itu. Bukankah saat itu justru yang beredar dana yang melimpah berada di Al Zaitun, bahkan kemudian juga melempar jumlahnya menggunakan semen dan penggalangan dana besar-besar dari ratusan ribu jamaah ya begitu Pak Imam? Ya nggak ada, itu hanya sedikit sekali, nggak signifikan dibandingkan uang yang dipakai. Jadi gini, setelah saya dari 2005, kemudian saya tahun 2010 itu direkayasa, diadakanlah rapat badan pembina. Seolah-olah saya hadir di situ, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri. Dan tanda tangan saya dipalsukan. Jadi saya nggak ikut rapat, nggak pernah menyatakan pengunduran diri, sehingga hasilnya itu saya laporkan ke Mabes Polri kan pada waktu itu. Ada tindak lanjutnya? Iya ada, kan Panji Gumilang pernah di penjara, kena pidana kan 2014-2015. Panji Gumilang kena 10 bulan, Abdul Halim kena 18 bulan. Tapi kan sekarang Ponpes Al Zaitun sudah begitu besar, Mbak Iya, Imam. Bentuk iya. perlawanannya seperti apa lagi? Karena sudah merambah, sudah ratusan ribu jemaah yang jadi santri pula di sana. Yang masukkan perlawanan itu gimana? Perlawanan ya kalau memang Anda tidak sepaham dengan seluruh ajarannya, paling tidak kan ada emosional, ada kedekatan juga sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun. Sempat Kalau mengajukan saya kan keberatan? lebih fokus kepada masalah yayasan. Karena pada waktu itu pengacara saya setelah pidana putus masuk kepada perdata, Panji Gumilang belum inkrah sudah digugat. Akhirnya kan di hasil di pengadilan itu NO. Akhirnya diteruskan sampai Mahkamah Agung. Ternyata saya gugatan itu belum memenuhi syarat gitu. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Najih terlebih dahulu. Mas Najih, Anda sudah melakukan berbagai kajian juga mengenai hal ini sejak lama. Apa yang Anda dapatkan pada saat awal Al Zaitun kemudian berdiri hingga saat ini? Sejauh apa perbedaannya dan bagaimana kajian Anda? Tapi dijawab nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Langsung saja Mas Najih, apa hasil kajian Anda selama bertahun-tahun kemudian meneliti soal Ponpes Al Zaitun? Baik, sebetulnya bukan penelitian secara formal sih, tetapi interaksi dengan beberapa mantan pengurus, Ya. ya, dan juga beberapa alumni yang pernah ketemu dengan pernah berkomunikasi soal Al Zaitun ini. Ini sebetulnya kalau kita tilik sejarahnya, Al Zaitun ini kan perkawinan dari NII dan ajaran Isa Bugis sebetulnya.
Makanya saya juga heran kenapa Isa Bugis ini juga punya murid namanya Musadek yang mendirikan Al-Qiyadah dan Ghafatar ya. Makanya saya heran kenapa Isa Bugis sudah ditindak, kemudian Musadek juga sudah ditindak, tetapi Panji Gumilang kok tetap berlarut-larut gitu. Ini kan sebetulnya persoalan yang harus kita sayangkan gitu. Hampir 30 tahun kalau dihitung dari berdirinya pesantren di tahun 96 Ya, atau beliau 96. bilang tadi 94 bahkan lebih awal. 98 diresmikan. 98 diresmikan. Jadi ini kan persoalan yang berlarut-larut di mana negara tidak punya ketegasan gitu. Dan yang sebetulnya harusnya dilakukan karena apa? Karena berpotensi untuk jatuhnya korban dari masyarakat. Tentu banyak masyarakat yang tertipu dengan ajaran-ajaran yang semacam ini. Ya. Padahal kalau kita lihat desakan civil society itu kan sebenarnya sangat Cukup kuat besar dan berkali-kali kan? dan berkali-kali dan berulang terus selama beberapa tahun sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang gitu. Dari MUI, dari Ormas, dari NU, dari Ormas Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Di sisi lain kalau kita lihat juga ini kan sebetulnya sudah, kalau sekarang soal Al-Zaitun ini sudah bukan samar-samar lagi. Faktanya sudah terang benderang dan sudah bahkan Panji ini sudah mempropagandakan ajaran-ajarannya ke publik. Nah ini persoalan yang menurut saya menjadi serius. Kalau seseorang meyakini sesuatu lalu disimpan sendiri, itu konsekuensinya pribadi. Tetapi ketika sudah dipropagandakan, maka sebetulnya ada konsekuensi yang meluas dan ini perlu campur tangan pemerintah. Ya, gitu. ini sudah terang benderang, tapi apa yang menurut Anda membuat Panji Gumilang ini tidak terjamah? Iya, tentu itu pemerintah yang harus melakukan tindakan itu ya. Karena kan begini, selain Mengapa, tadi, Mas Haji? Nah ini mestinya pemerintah, kalau kita ini kan masyarakat tidak tahu proses yang terjadi di dalam pemerintahan. Misalnya ada beberapa kasus di mana Panji Gumilang dilaporkan, kemudian laporannya tidak diproses. Ada apa gitu? Tentu kalau kita bicara asumsi-asumsi ini juga nggak baik. Tetapi faktanya seperti itu gitu. Di samping memang berdirinya Al-Zaitun ini juga lekat dengan beberapa nama besar ya. Pak Harto pernah ke sana, Pak Habibie juga pernah ke sana, beberapa menteri agama juga pernah ke sana, menteri pendidikan juga pernah ke sana. Bahkan sampai hari ini sebetulnya Al-Zaitun tuh masih dibantu oleh pemerintah. Masih mendapatkan dana BOS sampai hari ini. Dan itu salah satu sumber pendapatan Al-Zaitun lah yang tidak pernah transparan dan tidak pernah dilaporkan karena konon katanya memang disimpan langsung oleh Panji Gumilang. Kalau dikelola menyimpang, langsung. kenapa masih dapat kucuran dana Nah, dari itu, pemerintah? Justru Mas itu Haji? yang harus kita pertanyakan gitu. Justru itu harus kita pertanyakan. Kenapa jadi menurut saya pemerintah juga perlu mengevaluasi lembaga-lembaga ini tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, tetapi harus diperiksa langsung praktek di lapangannya seperti apa. Sekarang kalau untuk ormas-ormas seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini kan pintar sekali berkamuflase. Orang melihat ada bendera merah putihnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya meskipun stanzanya berbeda, lalu kemudian ada pendeta yang ikut sholat. Ini kan sebetulnya bagian dari kamuflase. Al-Zaitun sendiri sebetulnya adalah penjelmaan baru atau rebranding atau reorganisasi dari NII kan. Karena setelah NII itu tahun 62 diselesaikan, mereka kan mengubah strateginya, bermetamorfosis. Dulu ada Kertoswiryo, kemudian Daud Bere, ada Jailani, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Panji Gumilang. Karena pemberontakan atau upaya mendirikan negara Islam Indonesia melalui jalur persenjataan itu sudah gagal tahun 62, maka mereka kemudian berupaya bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya dulu MIM ya, dulu pernah didirikan masyarakat Indonesia membangun dan yang lain-lain termasuk akhirnya sama Pak Mbah Imam ini mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia gitu. Nah, tentu ini harus dilihat juga gitu. Meskipun unsur formalnya mungkin terpenuhi ya. Bahkan yang terbaru itu perpanjangan izinnya tahun 2021 loh di zaman Pak Jokowi.
Dan di zaman Kementerian Agama yang sekarang, kalau dulu-dulu seperti zamannya Surya Dharma Ali itu kan memang Surya Dharma Ali ini sekelas dengan Panji Gumilang waktu di Gontor itu. Memang Panji Gumilang tuh punya latar belakang agama. Jadi dulu di Gontor, kemudian kuliah di UIN Jakarta, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta. Tahun 2006 sampai tahun 2013. Artinya apakah seperti ini Mas Najis? Secara Ya. kurikulum yang dikenalkan ke publik tidak ada masalah sama sekali. Tapi kurikulum tersembunyi Bukan yang begitu. tidak dibuka ke publik itu yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Betul, Mas. betul. Ada persoalan sebetulnya. Karena kurikulumnya kan ada dua. Ada dua. Ada kurikulum yang resmi dan ada hidden kurikulum tadi. Mas Ken tadi sudah menyampaikan. Ada unsur yang memang santrinya ini adalah orang-orang NII, anak-anak orang-orang NII dan ada juga orang luar. Untuk orang luar memang tidak diajarkan kurikulum NII dan bahkan konon ketika beberapa orang pengen ikut baiat pun ditolak itu. Maksudnya ketika ada anak santri ini yang bukan orang tuanya bukan NII ingin baiat NII itu ditolak oleh Panji Gumilang itu. Ya, jadi memang Panji Gumilang membuat satu sistem yang semacam itu. Ada klaster-klaster yang boleh diketahui oleh umum, mana yang tidak boleh Indikatornya diketahui. berdasarkan apa itu, Mas Andi? Anak NII kan sebagian besar, mungkin dulu posisinya mungkin 50% kali dulu Pak Imam ya. Yang NII 50%, yang non NII 50%. Kalau sekarang mungkin sudah 90%. 90% santri di Al-Zaitun itu keluarga dari NII gitu. Anak-anak NII yang umum sudah sedikit sekali gitu. Baik, Mas Najis, sebelum ini berupa tudingan yang tanpa bukti, kita tanyakan langsung kepada Mas Iksan. Mas Iksan ini lulusan juga Mas Iksan, sambil ditunjukkan ijazahnya ke layar TV. Mas Iksan ini merupakan lulusan Ponpes Al-Zaitun tahun berapa Mas? Boleh Bisa dijelaskan digunakan itu ijazah mic-nya apa, Mas? Monggo. Ini bagiannya Baik. 90% NII atau yang 10% non NII Mas? Untuk santri Al-Zaitun itu waktu masa saya itu kalau Mas Ken bilang tadi 80, 20 itu keliru. Jadi pada masa saya itu saya pernah mencoba menghitung, itu gampang banget untuk hitungnya. Karena yang udah dipastikan itu yang pasti dari koordinator Jabodetabek, Banten, Jawa Barat itu aja. Dan beberapa Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di luar itu saya pastikan hampir 99% mereka itu nggak ngerti apa-apa. Datang ke Al-Zaitun mau belajar, udah itu aja kayak gitu. Ini waktu saya untuk bicara ya. Silakan. Baik. Mas Iksan. Ini saya tadi udah catat beberapa hal ini karena ditayangkan di TV nasional ini bahaya banget. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu saat kejadian kemarin sholat Idul Fitri itu, orang yang paling pertama alumni sebelum Mas Ken atau sebelum siapapun, saya orang yang paling pertama bikin konten di TikTok yang mempertanyakan ini kenapa begini sekarang Syekh Panji Gumilang sholatnya kenapa begini gitu ya kan. Itu ditonton oleh 3,6 juta kali tayang di TikTok, akun TikTok saya. Itu yang paling pertama. Jadi maksudnya saya ini bukan membela Syekh Panji Gumilang, tapi saya ingin menerangkan seterang-terangnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Mas Ken tadi itu banyak banget yang keliru. Kita itu harus memisahkan antara Al-Zaitun dan NII. Al-Zaitun itu adalah di bawah YPI, Yayasan Pendidikan Indonesia. Ya, Yayasan Pesantren Indonesia. Yang itu adalah wadah yang membawahi pendidikan SMP dan SMA, begitu. Sanawiyah dan aliyah begitu ya, SMP dan SMA. Nah, itulah kegiatan yang ada di Al-Zaitun dengan penghuni yang lain yaitu karyawannya atau mu'adhof, eksponen dan guru. Dipastikan santri adalah satu-satunya yang nggak ngerti apa-apa tentang NII. Walaupun mungkin orang tuanya tuh ada beberapa persen yang terafiliasi dengan NII. Berapa persen itu Mas? Kalau di angkatan saya 50-50 Mbak, 50-50. Jadi di kalangan santri itu kita kenalnya dengan santri dalam, santri luar. Oke, kalau Anda santri dalam atau luar? Saya santri dalam, makanya saya tahu ngerti betul gitu. Nah, jadi hari ini itu yang paling berdampak dengan apa yang terjadi adalah kami sebagai alumni Al-Zaitun. Karena
satu-satunya yang legal atau formal terlihat di masyarakat itu ya kami gitu. Kami punya ijazah, kami di profil Facebook, di LinkedIn apa semuanya kami pernah sekolah di Al Zaitun. Begitu. Dicantumkan Mas ya. Ya dicantumkan gitu ya. Nah kami posisinya sekarang tuh seperti sandwich. Kami nggak setuju dengan Syekh Panji Gumilang apa yang Syekh Panji Gumilang lakukan sekarang. Tapi juga kami bukan apa yang seperti yang dituduhkan oleh Mas Ken. Yang bagian mana Mas? Yang tidak Mas Ken itu sesuai? selalu bilang di sana itu bicara tentang ibadahnya sholatnya nggak diwajibkan, puasanya juga nggak diwajibkan. Ibadah haji tadi? Nah, ibadah haji juga. Jadi praktek-praktek itu Mas Ken tidak diaplikasikan ke santri atau yang bersekolah di sana. Jadi kalau Mas Ken dipraktekkan itu di mana gitu. Jadi bukan Al Zaitun kan gitu. Di Al Zaitun itu nggak ada praktek-praktek yang demikian gitu. Jadi adapun praktek yang Mas Ken maksud mungkin yang di luar Al Zaitun yang satu di pun teritorial. tidak ada yang benar itu Mas Iksan? Apa? Yang tadi disebutkan oleh Mas Ken satu pun tidak ada yang betul? Tidak ada yang betul, apalagi yang tuduhan di podcastnya Mas Ken yang mengatakan bahwa jika membayar 2 juta dipersilahkan zina, ya salam. Zaman Anda itu tidak ada ya? Itu tuduhan yang paling mengerikan buat kami, itu kami sakit hati betul itu. Kami sebagai alumni ya yang pernah belajar 6 tahun di sana itu, ini orang kok berani-beraninya bicara kayak gitu, ini kita dituduh apa sama lingkungan kita, tetangga kita, sama orang tua kita, mertua kita, semuanya kayak Anda gitu. dari tahun berapa hingga tahun berapa? Saya ya, dari Zaitun? tahun 2000 sampai 2006. Itu tidak benar, tidak ada sama Itu sekali tidak ada aktivitas benar sama keagamaan sekali. seperti itu? Jadi saya berani mengatakan ini ada Abi Imam yang hidup bersama saya di sana selama 6 tahun saya di sana. 6 tahun saya di sana itu syariat Islam itu benar-benar diaplikasikan. Ya, saya untuk khotib Jumat aja itu saya harus melewati 2 pintu yang diseleksi betul materi materi dari khutbah saya itu harus diseleksi betul sampai lolos gitu, materinya itu nggak menyimpang dari syariat kayak gitu, nggak seperti hari ini. Makanya kalau hari ini tuh saya juga bingung itu, makanya kami alumni yang hari ini itu bingung kenapa melihat khotibnya baca bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah gitu. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim kayak gitu. Ya salah lah, itu kan kalamullah, mana ada qala Rasulullah. Jadi kalau menurut Mas Iksan, kalau yang sekarang kan bahkan muazin saja bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap ke para santri. Ya. Kemudian ada imam yang mungkin perempuan juga. Itu ada videonya Mas, viral pula di media sosial. Tidak bisa dibantah kalau sudah viral di medsos Mas. Betul. Makanya saya nggak akan membantah apa yang terjadi Sekarang. yang ada di video yang hari ini. Jadi Al Zaitun hari ini setidaknya itu saya perhatikan di Facebooknya pengurus petinggi di sana itu dari tahun 2019 apa 18 mereka tuh udah joget-joget nyanyi-nyanyi Yahudi itu di Al Islah itu di Hotel Islah itu udah. Saya udah merhatiin beberapa sahabat saya juga kita sesama alumni untuk coba nge-share di Facebook gitu ya, memang belum viral gitu. Mau kayak gimana. Kejanggalan itu mulai terasa di tahun-tahun berapa Mas Iksan? Belakangan inilah 2018-2019 ini. Oke, bagaimana kemudian Anda bisa menggambarkan, menganalogikan lah paling tidak ada 2 kurikulum berbeda tadi disampaikan di dalam Al Zaitun ini agar gamblang bisa kami terima. Oke, kurikulumnya itu normal semuanya, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Departemen Agama. Terus kalau kata Ustadz siapa tadi? Mas Najib. Mas Najib. Ya, ada perbedaan antara santri yang orang tuanya itu NII dengan santri yang orang tuanya bukan NII. Nggak ada sama sekali perbedaan perlakuan atau apapun terhadap kami itu nggak ada sama sekali. Terus nggak ada juga kajian khusus tentang NII di Al Zaitun itu nggak pernah ada. Kita belajar kitab itu yang berhubungan dengan agama semuanya tuh kitab diadopsi dari pesantren Gontor. Kalau adapun kami belajar kitab, satu-satunya kitab itu adalah Bulughul Mahram atau kitab kuning gitu. Atau jangan-jangan Mas Iksan bukan satu orang yang terpapar dengan kurikulum tersembunyi tadi Mas? Ya kita tahu betul, kita karena nggak akan dipisahkan, apalagi saya pengurus pelajar, saya ngerti betul pergerakan kami, karena kami gerak itu nggak bisa sendiri-sendiri atau dikelompok-kelompokkan, kami itu pasti semuanya itu akan satu 6 angkatan itu akan bergerak ke masjid, 6.000 orang akan 6.000 orang ke masjid, nggak akan ada yang tertinggal. Jadi kami tahu persis apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat kami atau Ini, teman-teman Mas, ya? kami. Maksudnya Anda sempat nyanyi melihat tadi. video ini Mas? Nah ya ini kan kalau ini kan yang kemarin ini Yang yang lagi digeruduk di Indramayu. nyambut demo. Oke. Nah jadi
Kalau mau diceritakan, mau dibuka ya. Ya saya sudah pernah katakan bahwa Al Zaitun itu seperti kapal yang ada di permukaan yang semua orang bisa naik Mas. Yang dilengkapi fasilitas dengan tujuannya. Tapi yang NII itu di bawah permukaannya yang tak terlihat. Baru terlihat tuh kalau kayak gini Mas tuh. Terlihatnya tuh, itu bukan muka santri, coba lihat muka-mukanya. Mana ada santri setua-tua itu. Terus mana ada juga penghuni mereka juga habis acara ini pada pulang ke tempat masing-masing, mereka tuh bukan korban gitu. Oke. Mereka ini siapa Mas? Mereka ini siapa? Karena kan di dalam Ya lingkungan ini Ponpes. mereka ini adalah orang-orang seperti Mas Ken zaman dulu yang balik ke teritorialnya masing-masing, kemana, ke Bekasi, ke Jawa Tengah, kemana-mana nyari duit lagi dia. Tuh. Alumni. Bukan alumni mereka itu adalah masyarakat Indonesia yang ada di luar Al Zaitun, yang ada di seluruh Indonesia, kerjanya adalah nyari dana buat Al Zaitun. NII Jadi itu sendiri ya? ya saya nggak tahu NII Mas ya, ya NII katanya kayak gitu. Mas Ken, Nah, tadi silakan dijawab apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Itu bagian mana dan apakah betul yang Anda sampaikan tadi bukan terpapar kepada santri kalau itu kaum berbeda? Gitu. Iya. Santri yang NI dan non NI memang dibedakan. Walaupun katakan Tadi disamakan tidak, ya? semua. Nah. Saya sendiri saksi hidup. Saya pernah nganter 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu. Namanya CI Cilegeng Indah. Ya bisa jadi itu oknum anak-anak nakal. Tapi itu fakta dan terjadi. Dan di NI sendiri memang teorinya itu dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri. Tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbaiat itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapatnya misalnya 1 miliar, itu nggak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju, dicambuk kalau belum berdarah belum penting. Cara ngumpulinnya gimana itu Mas uang Yang sebanyak itu mengharuskan Mas? siapa? Kita dulu, ya kita di teritorial sudah punya struktur negara. RT, RW, Lurah, Camat itu dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari kasa karta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M, 1 hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga, kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi anak sekolah telepon, Abi rumah kosong, kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap ya maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa, yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al Zaitun. Jadi kita tahu orang Indonesia itu baik-baik, orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Nggak usah pakai kriminal nanti bermasalah dengan aparat. Kita bikin yayasan yatim piatu dulu nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway, taruh di rumah makan, di minimarket, dan itu hasilnya lebih besar. Yang penting organisasinya jelas, proposalnya, surat tugas, kartu nama, KTP, ini loh kami dari yayasan ini, Bapak menyumbang berapa? Kalau perlu menjadi donor per bulan. Dan itu satu yayasan, itu 1 bulan, ada yang sampai dapat 10 miliar. Satu yayasan, dan mereka satu yayasan cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngelihat ada cewek cantik di depan ATM, ini proposal surat tugas, itu 100% bukan 99 lagi. Kelompok mereka. Oke, pada saat itu Anda usia berapa dan masih menjadi santri di Al Zaitun atau seperti apa? Masih 20-an. Saya bukan santri, yang latar belakangnya dari Korwil tadi. Jadi kita jamaah NII, tapi kita juga ke Al Zaitun, ke acara-acara tertentu termasuk ya acara 1 Muharram kita datang ke sana semuanya. Tapi kita juga mendengar informasi, katanya orang-orang yang di teritorial ini kan yang punya prestasi akan menjadi jabatan tertentu di Al Zaitun, termasuk Mu'adhof, itu 100% Mu'adhof itu adalah orang NII, termasuk eksponen. Tapi ada guru yang memang didatangkan dari luar. Ngajar, selesai ngajar pulang. Dan itu ada yang guru nggak ngerti NI sama Mas sekali. Ken, tapi kan itu hanya segelintir Mas ya. 16 santri itu bukan dipukul rata juga atas nama Ponpes Al Zaitun semua kan. Kita di Oknum-oknum NII-nya, kecil, Mas. kita di NII-nya mohon maaf, memang nggak boleh ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, kalau nggak punya duit. Kalau punya duit itu semua bisa dilakukan. Ada namanya majelis tahkim berhukum. Tapi Bahkan apakah itu diajarkan kepada santri Mas, itu pertanyaannya? Untuk yang orang tuanya NI itu diajarkan. Diajarkan? Untuk orang tuanya yang NI ya, kalau yang non saya nggak tahu karena informasinya tidak. Ada sampai sahabat saya Tapi itu untuk butuh bentar dulu, untuk butuh infak karena tidak berani melakukan kriminal, itu mohon maaf sampai jual diri demi infak. Mereka yang penting ini harta kafir
Dalam perjuangan namanya fai, boleh kita pakai untuk perjuangan, termasuk nyuri dan lain sebagainya. Dan ini banyak orang tua yang anaknya terpapar di kalangan mahasiswa, itu nggak tahu, tiba-tiba pulang ke rumah, misalnya saya dengan gemas nasi. Pak, saya ngilangin laptopnya Pak Ken. Iya, anak bapak ngilangin laptop. Anak yang ngaku, yang punya laptop ngaku akhirnya dikasih 10 juta, ada yang sampai 300 juta. Oke, oke. Jadi sampai orang tuanya itu, ada yang jual aset senilai 300 juta. Sampai sekarang kalau telepon saya sampai nangis, anaknya hilang. Tiba-tiba pulang ke rumah mengatakan bahwa dia mecahin alat laboratorium kampus. Ini mahasiswa UGM. Dan anak yang paling pintar katanya. Beberapa Quran ini hafiz. Tiba-tiba katanya mecahin alat laboratorium. 300 juta. Temannya yang ngaku. Ada yang aku sebagai dosen juga. Iya bu, anak ibu mecahin alat laboratorium. Mohon segera diganti, kalaannya mau kita pakai. Orang tua saya menjual aset senilai 300 juta. Datang ke kampus, Pak dosen apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Menurut dosen anaknya sudah drop out dari kampus, anaknya terpapar NII dan sekarang menjadi bagian korwil di Al Zaitun. Mas Ihsan ingin menanggapi sepertinya, Mas Ken, Ya, silakan. apa Mas Ihsan. namanya? Ya makanya saya bilang tadi yang 16 orang itu apakah mereka itu waktu lagi kegiatan di Al Zaitun itu lagi ada atau bukan gitu. Terus saya juga banyak kan apa namanya teman-teman saya pasti sahabat saya banyak yang emang orang tuanya tuh terafiliasi dengan NII. Itu juga sama sekali mereka itu nggak ada ajaran yang demikian. Setahu saya ya di NII itu juga banyak cabang-cabangnya kayak gitu ya mungkin Mas Ken itu apes aja ketemu NII yang ibaratnya yang ekstrimnya. Artinya kan ada di Kayak sana gitu. ya. Di sana itu prakteknya nggak ada Kak, kayak gitu. Nggak pernah ada, jadi yang dibilang tadi 16 santri itu ya berarti kan oknum Mas, bukan ibaratnya itu yang ibaratnya dianjurkan atau dibolehkan kayak gitu. Karena memang di ini sana saya ini kasih dulu- tahu aja, ini saya pernah sidang sama Abi Imam dulu, waktu saya kan pengurus pelajar nih. Kalau ada santri indisipliner Mas, saya bersidangnya tuh dengan eksponen gitu, dengan Abi Imam, dengan satu dewan guru. Jadi ada tiga pihak untuk nyidangin kalau ada santri yang indisipliner. Salah satu santri yang indisipliner itu kan biasanya mencuri, berantem. Satu lagi itu adalah mesum Mas. Mesum itu cuma pegang tangan aja di sana itu udah sampainya tuh ke tingkat eksponen, bukan diluruskan sama ustadz, tapi itu udah pelanggaran besar untuk pegang tangan aja gitu. Mas Ken. Jadi gini, Di NII dulu Mas ada Ken. namanya sistem sel. Jangankan dengan Jadi yang kita lain ini- kelompok. makanya Yang kita harus satu kelompok Mas, saja kita nggak boleh saling Mas, kenal. makanya kita bicara dulu NII apa santri Al Zaitun, itu dua hal yang berbeda Mas. Makanya yang saya bahas itu anak yang orang tuanya NII. Nggak Artinya ada. santri Al Zaitun Nggak maksudnya ada Mas. sebagian. Karena mungkin Saya Mas 6 Iksan tahun ini ini yang dari ijazah non saya. NII. coba ini saya yang orang tua. Nah, nih. yang Orang Silakan, tua. Pak Imam. Silakan, Silakan. Pak Imam. Tua nih. Dan saya dari tahun 88 ya, tahu persis semua itu. Jadi yang Mas Ken ceritakan itu cerita sebelum saya ungkapkan ke permukaan. Dan juga di Bang Karni Ilyas dulu, di Jakarta Lawyers Club ya. 13 tahun yang lalu Pak ya? Ya, 13 tahun yang lalu. Dan itu modus itu udah nggak ada lagi. Gitu, tentang apa namanya, jual diri, apa itu dulu cerita di Lampung, iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Panji Gumilang ini bukan orang bodoh gitu ya. Setelah semuanya diungkap, dia modusnya nggak begitu lagi. Sekarang itu yang ada di teritorial itu nyari uang pakai kotak amal, itu aja. Praktek-praktek nipu apa sudah nggak ada lagi, udah nggak berjalan karena sudah saya ungkapkan 13 Mbak tahun Imam, yang apa yang lalu. membuat doktrin itu begitu kuat? Sesaat lagi Mbak Imam ditanggapi. Kita harus jedahnya di Catatan Demokrasi pemirsa. Sebelum kita ke Wakil Gubernur Jawa Barat, kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini. Sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan? Apa saya suruh terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu? Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang
sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok masih kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan? Nah, bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Iya, ini sudah terbukti. Kemarin aja kan, padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu, masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo, gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba, berapa miliar dia harus bayar itu polisi? Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklaim punya intel andalan. Maksudnya siapa itu ya? Ya itu ada. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv, gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Al-Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar apa istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar, bayar ini itu belum selesai. Gitu. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu jatuhnya cesi. Jadi udah barang ini udah mau dilelang, tapi karena masih memberikan cicilan 200 juta per bulan, jadi masih ditunda gitu. Gitu Mas. Ya, sudah terhubung bersama kami ada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum. Selamat malam Pak Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wagub, terima kasih tadi sudah menyimak diskusi kita sejak awal segmen hingga saat ini. Pak Wagub, Anda bisa jelaskan juga bahwa saat ini kan Pemprov bersama dengan Majelis Ulama Indonesia saat ini sedang membuat suatu kajian begitu ya Pak Wagub ya. Dan sejauh ini betulkah bahwa betul Ponpes Al-Zaitun bersama dengan pimpinannya betul-betul tidak terjamah sama sekali, berkali-kali aksi kemudian tidak pernah menembus tembok megah Al-Zaitun, Pak Wagub? Ya, saya hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengundang para kiai, ormas Islam, dan juga MUI, Kementerian Agama, dan kelompok-kelompok lain yang menjadi simbol-simbol keislaman di Jawa Barat. Selanjutnya, ada sebuah kesimpulan dari pertemuan tersebut yang waktu itu disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat tim yang dimana tim tersebut adalah simbol-simbol keagamaan. Tugasnya antara lain akan meminta penjelasan kepada Syekh Panji Gumilang tentang apa yang sekarang ramai di media sosial dan yang lainnya. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun sudah pada punya bukti dan yang lainnya. Nanti setelah ada cross check ataupun tabayun, maka akan ada sebuah kesimpulan. Entah apa kesimpulannya. Yang jelas untuk tahap awal Pemprov Jawa Barat membuat tim, kemudian akan ada action minta penjelasan kepada beliau. Nah, beberapa jam setelah Pak Gubernur menyampaikan tentang kesimpulan Pemprov tersebut, saya ditelepon oleh Syekh Panji Gumilang juga. Nah, beliau menyatakan siap
dan akan proaktif kepada tim yang dibuat oleh Pak Gubernur. Tinggal beliau menunggu kapan ada komunikasi lanjutan ataupun action dari tim tersebut. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Pak Wagub, saat ini sedang ramai di media sosial, ada Kang UU, kemudian ada Panji Gumilang dalam satu forum sepertinya. Ada Ya. juga yang seperti ini, Kang UU. Mohon maaf saya menggunakan kata menuding. Menuding Pak Wagub sangat dekat dengan Panji Gumilang sehingga tarik ulurnya begitu alot untuk segera menginvestigasi Ponpes Al Zaitun. Iya. Pak Wagub. Ya, Sambil video kami yang tampilkan saat di ini layar. kami tampilkan di layar kaca. Pak Wagub. Indonesia Raya tiga instansi. Tanggapannya boleh Pak Wagub? Bukan yang biasa sudah apa Ya. belum. Memang saya Berarti mau mengambil. pernah datang ke situ, Mau jadi gubernur. antara lain di samping silaturahmi juga ingin ya bertanya tentang hal-hal yang ramai, tentang sholat, tentang yang lainnya. Tetapi saya tidak bisa menyimpulkan dan tidak menyampaikan tentang jawaban-jawaban dari Pak atau Syekh Gumilang tersebut kepada saya dan disampaikan kepada publik. Nah, tetapi intinya setelah saya bersilaturahmi menyampaikan kepada Pak Gub menyuruh kami untuk meminta masukan daripada Kiai apa yang harus dilakukan oleh Pemprov, dan kemarin sudah dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Pemprov membuat sebuah tim yang tadi disampaikan. Ya. Pak Wagub izin, artinya pada saat video yang viral itu tuh forum apa dan pada tahun berapa Pak Wagub izin? Itu masih baru. Masih baru saya datang ke situ, kemudian saya diterima dengan baik dan yang lainnya, dan Syekh Panji Gumilang itu berbicara kepada saya antara ya seperti yang tadi dilihat, tidak ada acara resmi, tidak ada acara yang protokoler atau apa. Saya datang ke situ, saya juga tidak menyangka kok saya bisa diperlakukan seperti itu begitu. Sempat ada Dikasih diskusi mengenai hal-hal yang janggal belakangan ini, Pak Wagub? Ya, saya sampaikan, saya tanya juga gitu. Beliau juga menjawab dan yang lainnya. Nah, jawabannya Tapi apa tuh mungkin Pak saya Wagub? tidak, Mungkin boleh saya tidak bisa menyebutkan di sini mungkin karena kan nanti ada tim ya, tim baik. yang menyampaikan biar lebih jelas. Intinya seperti itu. Ya. Pak Wagub, saya mau bertanya sedikit aja. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi ada tercetus kalimat bahwa nanti Panji Gumilang akan kooperatif. Apakah selama ini tidak kooperatif Pak Wagub ya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya persoalan terberat apa untuk menangani Zaitun yang dianggap oleh masyarakat sesat dan pasti akan termunculkan peristiwa onar seperti kemarin itu Pak Wagub. Silakan Ya, Pak Wagub. saya bilang tidak berarti beliau tidak kooperatif. Coba beliau menelepon saya. Beliau siap untuk kooperatif dan siap apa yang diharapkan dan diinginkan untuk menjelaskan. Bilangin Pak U sama Pak Gubernur. Ya, saya sampaikan kepada Pak Gubernur begitu. Bukan berarti dia tidak kooperatif, justru dia siap untuk menerima dan yang lainnya apa yang Ditahan disampaikan dulu, Pak Gubernur. Pak Imam, Seperti itu. kita habiskan dulu jawaban dari Pak Wagub. Dilanjutkan. Untuk Pak pertanyaan Wagub. kedua izin Pak Wagub. Apa kesulitan terbesar untuk menangani? Ya, Kesulitan terbesar untuk menangani Al Zaitun dan juga pimpinannya selama ini. sebenarnya saya tidak bisa menjawab apakah ada kesulitan ataupun tidak, karena kan kita baru bergerak, baru membuat sebuah tim Pak Gubernur dan itu akan baru action. Jadi tidak ada bahasa mudah ataupun sulit karena belum ada action. Oke. Sampai hari ini baru pembuatan tim seperti itu. Aksi massa kan sudah berlangsung selama beberapa kali, beberapa tahun terakhir Pak Wagub. Ya justru itu, kenapa Pemprov sekarang action, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada korban itu dan ini, yang ujung-ujungnya pesantren, citranya juga bisa kurang baik, begitu juga mungkin ada korban dari pihak masyarakat. Nah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat sigap dalam masalah ini, Pak Gubernur respon dalam masalah ini, makanya langsung buat tim untuk bergerak. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat, khususnya Jawa Barat, ataupun lebih khususnya lagi di Indramayu, ya kalau bisa percayakanlah kepada kami pemerintah Provinsi Jawa Barat, insya Allah akan bertindak, akan menangani dengan sebijaksana mungkin, dengan norma dan normatif, dan bijaksana dalam menangani hal semacam Pak ini. Imam, mohon izin singkat. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam. Ini sebentar. Saya mau tanya ya, itu kan urusan penelitian-penelitian gitu dulu sudah dilaksanakan oleh MUI Pusat. Kalau saya masih ingat itu dulu diantaranya timnya itu Dr. Ato ya. 2002.
Dr. Anto yang dari UIN juga, ya MUI Pusat, itu penelitian beliau-beliau itu belum selesai. Diberhentikan oleh Pak Menteri dulu, Surya Dharma Ali. Makanya Menteri itu saya bilang, ini Menteri kurang cerdas. Saya bilang kesimpulan dari tim peneliti belum ada, kok udah disimpulkan Al-Zaitun itu sangat nasionalis dan sebagainya. Pertanyaannya, Pak Ilham. Harusnya sekarang Pemprov Jawa Barat itu timnya itu bertanya dulu, konsultasi dengan tim peneliti pusat dulu ya, yang dulu itu sampai di mana bekerjanya, jangan langsung mengadakan komunikasi, apalagi Pak Panji menelepon Pak Wagub karena kakek Pak Wagub itu kan gurunya Pak Panji. Termasuk guru saya juga. Langsung ditanggapi, Pak Wagub langsung ditanggapi. Silakan Pak Wagub, monggo. Jadi jangan ini, kalau dengan saya itu maaf. Kita Pak Wu, dengar. ya. Silakan Langsung Pak jawab, Wagub, Pak monggo. Wagub. Ya, memang di saat rapat juga waktu itu ada yang menyampaikan bahwa tidak usah ada cek lagi, tidak usah tabayun lagi, kok ini sudah jelas, tinggal kita actionnya apa. Iya. Tapi kan ini semua dikembalikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada forum waktu itu. Jadi Pak Gubernur menyampaikan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tim dulu, kemudian tabayun dulu, mungkin nanti ada action-action selanjutnya kita serahkan kepada Pak Gubernur dan tim yang akan melaksanakan semacam itu. Baik Pak Wagub, nanti dari Bang Mustafa Nara dan juga Majelis Ulama Indonesia ikut menanggapi. Kami juga buka kesempatan untuk mahasiswa bertanya langsung kepada narasumber kita. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita ke Pak Wagub terlebih dahulu. Sepertinya ada yang ingin disampaikan dari Pak Wagub. Pak Wagub masih tersambung bersama kami? Baik, sepertinya sudah terputus dengan Pak Wagub. Terima kasih banyak. Kita ke Bang Mustafa Nara. Catatan dari Bang Mustafa Nara seperti apa? Ya, jadi begini. Zaitun ini terlanjur banyak terjamah oleh tangan-tangan misterius. Jadi kalau sekarang baru kita bahas sekarang, sebenarnya mohon maaf terlambat. Tahun 2002 itu Pak Kapolri, Pak Dai Bakhtiar, itu sudah melabeli Zaitun ini sebagai kelompok sesat dan teroris, ekstremisme. Cuman saat itu Pak Panji Gumilang membantah, enggak, kami bukan kelompok itu. Karena saat itu media sosial belum sekarang-sekarang, maka bantahan-bantahan saat itu, ataupun bukti-bukti seperti yang dituduhkan Pak Dai Bakhtiar itu, belum ada bukti video maupun audiovisual. Beda dengan sekarang, sudah 20 tahun kemudian, tahun 2023, bukti-bukti Pak Panji nggak bisa dibantah kan seperti Anda bilang tadi kan. Sehingga mau bantah kayak apa nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu tahun 2002 ketika Pak Mabes Polri menuduh menuduh Zaitun sebagai kelompok sesat, ya bisa saja mereka membantah dan masyarakat nggak memantau berita saat itu. Nah, ini sudah 20 tahun. Sama sekali Mabes Polri atau pihak-pihak yang berwenang itu sama sekali tidak bisa mengupdate apa hasil pekerjaan mereka. Termasuk mohon maaf nih, Kementerian Agama itu, hampir saya baca di Google itu hampir 45 menteri agama ke sana itu disambut dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kadang lagu Bagimu Negeri, lagu Indonesia apa gitu, Bangun Pemuda Pemudi, setiap menteri agama ke sana, cipika-cipiki kemudian mengatakan pulangnya, wah itu lembaga pendidikan terbaik se-Indonesia, enggak ada sesat, enggak ada. Padahal Mabes Polri sudah mulai beli mereka sesat sejak tahun 2002. Udah lama. Pertanyaannya adalah kenapa bukan lebay, kalau lebay kan berlebihan. Kenapa jadi loading lambat. Sampai 20 tahun kita nggak bisa update apa hasil pekerjaan pemerintah dalam menangani Al-Zaitun. Memang saya sudah curiga dari awal nih. Ini tadi Pak Simbah mengatakan didirikan pada tahun 98. Kalau di website resminya itu 93. Ketika diresmikan Habibie, saya sudah curiga sebenarnya. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepat dari satelit itu bisa. Kemudian mau di view dari mana aja bisa. Sekarang sudah sangat modern,
2-3 tahun lalu itu belum ada, menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu. Sekarang sudah ada tuh jalan panjang, sangat mewah sekali. Yang kemarin di demo itu, pintu demo itu. Misteri sebenarnya, mereka mengaku tidak kekurangan duit. Saya semalam membaca atau mendengarkan video pidato Pak Panji di depan para wisudawan itu loh, yang ada Pak Dahlan Iskan itu. Setahun kita mengelola uang 500 lebih miliar. Itu yang gede, yang gede. Tapi aset yang dimiliki Zaitun itu lebih besar lagi tuh. Dari mana uangnya itu kan waktu itu? Dibangun di tengah hutan. Kenapa di tengah hutan? Maka pendemo-pendemo itu bakal gagal, nggak bakal awet, betah mendemo Zaitun. Itu ada mobil 2000 yang menghadang mereka. Ada orang-orang yang menghadang mereka. Saya tanya di medsos saya, di IG saya. Coba tebak. Ribuan orang yang di dalam di dalam bangunan ini siapa mereka? Ini saya pertanyakan di IG saya, Instagram saya. Jawabannya macam-macam. Nah, sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok. Siapapun yang melawan Zaitun akan saya hajar. Itu Pak itu ada kan, Anda buka di Google pun ada, itu rahasia umum, artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu. Ketika Pak Wiranto, siapa namanya? Muldoko, ketika ke sana ini masih Pangdam 3 Siliwangi. Jadi masih Pangdam. Ketika datang ke sana, kata Pak Muldoko apa? Saya datang sekali langsung jatuh cinta. Coba bayangin coba. Hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu. Wah, kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona, jadi terpesona. Jadi saya setelah pulang, ini saya sekali ke sini terpesona. Bapak Said Agil Al-Munawar kesana sekali juga. Padahal itu harusnya dia meneliti tentang, ya ini wakil pemerintah ya, Menteri Agama, beliau ini, Pak Said Agil Al-Munawar ini. Datang ke sana, pulang ya seperti menteri-menteri sebelumnya. Terpesona tadi. Ini terbaik. Surya Damali apalagi. Datang ke sana ya udah disambut dengan lagu kebangsaan, lagu nasionalisme. Saya malah nggak pernah dalam penelitian saya ini nggak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan misalkan nih qasidah atau Maher Zain, kok nggak pernah ada gitu. Malah ini yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini. Ada apa ini kan? Maka ini misterius. Apakah misterius atau tadi istilah saya itu? Apa karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi, karena kedatangan bapak-bapak tadi, sampai Pak JK juga datang ke sana kok. Jadi memang ini misterius. Nah, karena kejadian-kejadian tadi, maka kesimpulan saya ini, mohon maaf sekali. Pesantren ini menjadi tercemar. Bayangkan, saya contohkan nih, Abu Bakar Bashir punya Al-Mu'min di Ngeruki. Itu alumninya nggak ada yang berani memperlihatkan ijazahnya ini. Saya lihat beberapa kawan saya, ada yang menjadi Red, PLPM Red, nggak berani menunjukkan saya pernah kuliah pernah sekolah Manyantan di Ngeruki. Lah ini sekarang Zaitun di blow up sedemikian rupa. Coba apa tujuannya menurut Anda? Saya jelaskan. Tahun 2006 Saddam Hussein itu digantung. 2006 tanggal 30 Desember, saya masih ingat. Kenapa digantung 30 Desember? Karena tanggal itu seluruh dunia sedang Idul Adha. Nah, lahirnya Zaitun itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang itu adalah hari-hari menjelang 10 Dzulhijjah. Apa hubungannya Al-Zaitun dengan Saddam Hussein? Amerika itu pinter untuk menitipkan pesan ketakutan kepada dunia. Dia menggantung Saddam Hussein melalui kaki tangannya di Irak. Hakim-hakimnya itu orang kaki tangan Amerika semua, digantung pagi hari ketika kita sedang menyembelih kambing. Itu pesan ketakutan. Oleh karena itu, kalau Al-Zaitun itu sudah tersentuh tangan, mohon maaf nih, intelijen, silahkan angkat tangan. Karena mereka anggarannya besar. Ada anggaran, ada perancang. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini ada perancangnya, ada pendananya, ada ini. Apalagi kalau nggak teraudit, maka Al-Zaitun akan digarap, akan dipelihara entah sampai kapan saya tidak tahu juga. Tadi Karena, Pak, kan saya sejak kecil sudah Al-Zaitun ini sudah ada. Jadi ini siapa yang memelihara ini? ya.
Langsung dikomentari. Oke. Terima kasih ya. Banyak masalah-masalah yang muncul di publik dan kontroversial akhir-akhir ini. Ada yang terkait dengan isu politiknya, kemudian sosialnya, pendidikannya, dan keagamaannya. Nah, Majelis Ulama Indonesia concern kepada masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan. Dan karena itu saya mengikuti proses diskusi tadi, juga memiliki kesamaan pandang mengenai pembedaan antara apa yang diucapkan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun, yaitu Pak Panji Gumilang, kemudian dengan NII KW 9, dan juga dengan praktek keagamaan atau sistem pendidikan di pesantren Az-Zaitun. Sekalipun memiliki keterkaitan, tetapi itu bisa dibedakan agar kita bisa jernih melihatnya, khususnya terkait dengan aspek keagamaan. Majelis Ulama Indonesia pada hakikatnya sudah cukup lama melakukan pengkajian dan pendalaman. Dan hasilnya juga sudah ada, sudah dipublish juga sebenarnya ya, tahun 2002. Yang menyimpulkan 6 hal. Yang pertama terkait dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh Mas Ken tadi. Ada indikasi keterkaitan antara NII kemudian dengan beberapa aktor di dalam proses recruiting santri di pesantren Az-Zaitun. Dan tadi juga dikonfirmasi pada saat offline saya komunikasi dengan salah satu pendirinya ini ya. Kemudian ada kemenyimpangan ajaran agama yang diyakini dan dipraktekkan di NII KW 9. Kemudian ada keterkaitan antara NII dengan Az-Zaitun pada 3 aspek. Aspek leadership, kemudian aspek historis, dan juga aspek finansialnya. Tetapi terkait dengan masalah keseharian di pesantren Az-Zaitun, tim peneliti di MUI belum menemukan adanya kemenyimpangan. Dan ini sebenarnya juga dikonfirmasi oleh Mas Ihsan sebagai saksi sejarah di mana 6 tahun berada di situ. Dan akhir-akhir ini viral terkait dengan statement dan juga praktek keagamaan yang juga mencengangkan si Mas Ihsan. Kita fokus di sana, Nah, Pak Gai. sekarang kita fokus di situ. Kita sudah inventarisir nih masalah-masalah yang terkait dengan masalah keagamaan dan beririsan dengan hiruk pikuk di tengah publiknya. Majelis Ulama Indonesia secara khusus membentuk tim gabungan. Ini bukan hanya tim di Komisi Pengkajian, tetapi tim gabungan Komisi Pengkajian dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sudah melakukan langkah-langkah yang dimulai 2 pekan, bahkan hampir sebulan yang lalu. Kita sudah turun, tadi Mas Najih juga menyampaikan, kita sudah berkirim surat, kita sudah turunkan tim dengan 2 tim. Memang ada surat jawaban yang pertama dari Az-Zaitun yang menyampaikan bahwa pertama mengapresiasi surat permohonan kita untuk bisa bertemu secara langsung. Kemudian yang kedua karena kesibukan hingga 2023 belum bisa menerima dan nanti setelahnya akan dijadwalkan kemungkinan bisa bertemu. Penolakan karena sibuk. Ya, tetapi kita punya banyak cara dan kita sudah berhasil masuk ke dalam dan memperoleh informasi-informasi memadai. Sekalipun Pak Panji bilang MUI tidak akan bisa masuk ke sini sampai kapanpun. Kita tunggu investigasinya Pak Niam. Enggak, Kabarnya hari Rabu besok. Sudah hari Rabu ngomong, besok kemudian langsung. besok kita juga akan hadir ke sana. Nah, dari hasil sementara tim kita sudah verifikasi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah masalah-masalah krusial yang muncul di tengah masyarakat yang sudah verified, yang sudah terverifikasi, sudah terklarifikasi bahwa itu benar dari yang bersangkutan dan kemudian kita timbang secara keagamaan dan sudah kita tetapkan fatwanya. Catatan Demokrasi akan segera kita kembali sesaat lagi. hadir Tolong saat bersama lagi. kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, di dalam kita berislam ada yang namanya ijma, yaitu disepakati dan tidak ada khilaf di situ.
Ada istilah yang disebut dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Ada yang diketahui secara umum dan tidak ada khilaf di situ. Maka ketika ada orang mengingkari kebenaran itu, maka disebut dia menyimpang. Misalnya, dia tidak mau mengakui bahwa haji itu harus ke Mekah, maka dia menyimpang. Dia misalnya tidak mau melaksanakan sholat duhur misalnya 4 rakaat, dia mengatakan sholat duhur 5 rakaat, pasti menyimpang. Nah, dia mengatakan bahwa zina halal misalnya, maka itu menyimpang. Maka setiap menyimpang pasti akan menimbulkan kegaduhan. Nah, dalam konteks penyimpangan seperti ini ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama bahwa orang yang melakukan penyimpangan hendaklah dia mengakui bahwa aku sebenarnya menyimpang, atau dia mengatakan bahwa aku keluar dari Islam. Sebaiknya begitu. Atau dia mengatakan bahwa agamaku bukan Islam. Itu lebih bagus. Karena kalau dia masih mengaku dirinya Muslim, tapi dia terus menyebabkan penyimpangan, maka ini akan menyebabkan kegaduhan. Atau solusi yang kedua, hendaklah pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan ini, supaya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Saya masih ingat dulu Abu Bakar As-Siddiq ketika sebagai khalifah terjadi sebuah penyimpangan. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa aku tidak akan bayar zakat. Maka Abu Bakar sebagai pemerintah dia mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainaz zakati was shalah. Aku akan perangi siapa yang membedakan antara salat dan zakat. Maka dengan cara seperti ini kita akan menemukan solusi yang terbaik. Karena inilah cara kita membangun sebuah kebersamaan dalam sebuah negeri yang kita cintai. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fat, Mas Ken, Mas Najih, dan juga Mas Ihsan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kiai Hasrul Niam, kemudian Mbah Imam dan juga Bang Mustafa Nara, serta teman-teman dari Universitas Trisakti. Terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Demikianlah Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Andrew Merkuri. Saya Maria Pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.